Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Hari ini on mic akan membahas tentang permasalahan-permasalahan penyiaran berkaitan dengan bahwa bagaimana lembaga penyiaran di Jawa Barat kontemporer. Nah, pada podcast hari ini kita coba membahas tentang ekosistem penyiaran di era konvergensi media. Dan di cuaca yang dingin ini di Kota Bandung kita kedatangan tamu gitu, Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Rafael Situmorang SH. Pak Rafael, apa kabar? Baik, Baik ya. Aktivitas? aktivitas ya biasa aja sebagai anggota dewan. Sebagai anggota dewan, Rapat, datang ke dapil, kemudian ketemu konstituen, ya. mendengar keluh kesah, dari mulai urusan tidak sanggup bayar BPJS, Ya. Kesehatan. akhirnya ya banyak yang tidak terlayani di fasilitas kesehatan, yaitu yang kita advokasi. Ya. Urusan sekolah banyak lah. Ini luar biasa ya. Pak Rafael ini Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Salah satunya itu mengurusi masalah komunikasi. Ya, penyiaran. Penyiaran di dalamnya ada lembaga penyiaran. Nah, tentunya kita tahu bahwa lembaga penyiaran di Jawa Barat ini terbanyak se-Indonesia. Kurang lebih ada 457 lembaga penyiaran yang kemudian itu bisa membangun gitu indeks pembangunan manusia dalam memberikan informasi, edukasi gitu ya, dan sebagainya. Nah, tentunya di era konvergensi media ini, kalau kita bicara ekosistem penyiaran gitu, ini kan hari ini situasinya seolah-olah lembaga penyiaran ini dikepung teknologi, kan kayak gitu ya, Pak Rafael ya. Satu sisi teknologi mengepung lembaga penyiaran sebagai basis ya informasi yang kemudian masih bisa dipercayai oleh masyarakat gitu ya. Satu sisi juga regulasi yang kemudian belum memihak karena teknologi ini memunculkan industri-industri baru gitu. Satu sisi juga lembaga penyiaran harus menyuguhkan konten-konten yang baik dan SDM-SDM yang baik. Nah, menurut Pak Rafael gitu, sepanjang menjadi anggota Komisi 1 yang mengurusi salah satunya itu masalah penyiaran, melihat ekosistem penyiaran di Jawa Barat seperti apa, Pak Rafael? Ya, saya melihat lembaga penyiaran di Jawa Barat ya, tapi tidak terlepas dari secara nasional ya, bahwa dari sisi regulasi memang ada persoalan ketidakseimbangan lah ya. Satu sisi tadi di lembaga penyiaran kan luar biasa itu, ada yang ngawasin bahkan tiap waktu isinya kan diawasi oleh KPI gitu loh. Ada yang mantau khusus gitu loh. Kemudian juga terikat oleh pedoman penyiaran kan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, segala macam lah. Sementara satu sisi tadi perkembangan teknologi, muncul lembaga penyiaran yang memang substansinya dia menyiarkan tapi dalam platform, dalam media digital gitu. Dan itu sampai hari ini memang tanda kutip lembaga pemerintah termasuk juga kuasi negara dalam hal KPI secara kewenangan memang tidak bisa gitu, tidak bisa ngatur, tidak bisa ngawasin, bahkan tidak bisa memberikan sanksi. Karena selain regulasi di Undang-Undang Penyiaran memang tidak masuk dalam ruang lingkup itu gitu. Nah, ini mungkin juga salah satunya karena memang perkembangan teknologi yang cepat ya, sementara di Undang-Undang Penyiaran akhirnya tidak tercover, dan ini yang membuat suatu isu ini. Jadi kompetisinya tidak imbang gitu loh. Ini diketatkan segala macam, ini ya bebas gitu. Bahkan saya melihat kalau yang di platform yang media digital tadi ya banyak platform konten yang menurut saya memang
apa ya bukan produk apa ya, bukan produk jurnalistik mungkin ya. Saya nggak tahu kategorinya apa, tapi yang jelas bukan produk itu, dan memang miskin ide dan referensi. Gitu. Referensinya nggak ada. Jadi siapapun menyiarkan bisa, tapi referensinya nggak ada. Satu sisi itu sebuah keniscayaan ya, keniscayaan perkembangan digital, tapi satu sisi lagi memang tingkat orisinilitas isi dari konten dari penyiarannya memang menurut saya tidak terkonfirmasi dengan baik. Nah, saya pikir memang ini tantangan ke depan. Satu sisi memang tadi, yang satu sisi pemerintah negara harus mulai menyiapkan regulasinya, mulai menyiapkan infrastrukturnya supaya yang digital tadi memang tadi bisa lebih punya referensi, lebih punya bobot gitu loh. Ya salah satunya memang terobosnya di regulasi harus diatur. Gitu. Ya kan, kondisi seperti itu kan tentunya implikasi untuk lembaga penyiaran karena tidak ada equality regulation ya, Pak Rafael ya. Satu sisi lembaga penyiaran diatur, satu sisi platform sebelah tidak diatur gitu ya. Nah, akan mempengaruhi permasalahan-permasalahan, termasuk permasalahan-permasalahan ekonomi misalkan. Banyaknya layoff kan gitu ya, PHK besar-besaran karena minimnya iklan misalkan ya. Nah, kondisi itu kan tentunya berimplikasi pada lembaga penyiaran. Nah, tadi yang Pak Rafael singgung gitu ya tentang implikasi kepada audiens, kepada masyarakat gitu ya. Pandangan Pak Rafael nih di tengah disrupsi informasi yang kemudian kalau di lembaga penyiaran kan terkonfirmasi tadi isunya gitu ya, informasinya gitu, sumbernya jelas gitu. Kalau di media berbasis internet, terutama di media sosial misalkan gitu ya, itu kan semua orang jadi jurnalis, semua orang jadi ahli. Bahkan tadi Pak Rafael bilang bahwa referensinya minim, bahkan misalkan itu semuanya asumsi yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini implikasi kepada masyarakat Jawa Barat, Pak Rafael, sebagai pemegang wilayah terbesar penduduknya, kurang lebih 51 juta jiwa gitu ya. Itu implikasinya seperti apa, Pak Rafael? Ya, kalau menurut saya memang yang jadi masalah sekarang adalah tadi informasi cepat, literasi minim. Akhirnya ada disinformasi, akhirnya menyebabkan tingkat literasi kita minim, dan tadi kalau sekarang istilahnya hoax atau namanya menyebar. Jadi konsekuensinya tidak naik literasi kita, tidak signifikan naik. Jadi antara kebebasan informasi, kebebasan tadi yang penyiaran yang berplatform digital dengan literasi tidak berbanding lurus gitu loh. Ininya cepat, informasinya cepat, tapi literasinya masih segitu-gitu aja gitu. Salah satunya karena penyebabnya itu gitu loh. Ya kan, itu yang jadi masalah. Dalam aspek psikologi gitu, sains ya Pak Rafael. Jadi, menurut saintis itu kan otak manusia ini kan ada 3 wilayah. Salah satu saintis bilang seperti itu. Satu yang mengedepankan rasionalitas, yang kedua perasaan termasuk emosional gitu. Yang ketiga ini yang berbahaya kan. Jadi yang disebut reptilian brain. Itu insting yang bermain gitu ya. Nah, kalau saya coba melihat pada aspek tadi yang dikatakan oleh Pak Rafael gitu ya. Karena tidak mendorong literasi di tingkat masyarakat, ini jangan-jangan misalkan konten-konten yang kemudian ada di media berbasis internet ini itu memicunya itu hanya pada 2 aspek. Satu reptilian brain, yang kedua pada aspek yang menonjolkan perasaan dan emosional tadi. Nah, ini sangat berbahaya saya pikir ya Pak Rafael gitu, dalam kondisi yang begitu melimpah ruah informasi yang ada di Jawa Barat. Ya itu tadi bahwa tidak berimbang lah. Jadi aspek emosional, aspek kebinatangan atau apa bahasanya itu lebih
mendominasi. Jadi memang negara menurut saya harus mendorong tadi bagaimana literasi ini menjadi lebih baik kualitasnya gitu loh, dengan menyajikan informasi-informasi yang tanda kutip terseleksi lah. Terseleksi, teredukasi, lebih berbobot gitu ya. Negara harus ikut di situ gitu. Ya. Nah, kemudian juga stakeholder itu kan sebenarnya Kementerian Keminfo mungkin harus punya program, harus punya tawaran regulasi yang ditawarkan bisa menjadi keputusan politik yang mengatur itu. Ya, Pak Rafael tadi kan sudah disinggung tuh, udah di-spill masalah regulasi yang tidak berkeadilan lah gitu ya. Nah, pada konteks hari ini gitu, kita coba lebih menggali lebih dalam lagi nih tentang ketidakadilan regulasi ini ya terhadap implikasi-implikasi baik untuk kawan-kawan lembaga penyiaran maupun untuk masyarakat ya tentunya ya. Ya. Nah, itu kan dalam skala nasional Pak Rafael. Ya. Kita coba bicara pada konteks Jawa Barat. Skala nasional kan rancangan undang-undangnya lagi dibahas katanya gitu ya. Nah, kira-kira regulasi lokal gitu di Jawa Barat, Pak Rafael, itu bisa nggak itu Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat misal ini mendorong perda soal penyiaran misalkan di Jawa Barat. Paling tidak misalkan gini Pak Rafael, bahwa kemarin sudah bunyi juga sama Komisi 1 kan, bahwa bisa nggak membuat perda peraturan daerah misalkan inisiasi dari Komisi 1 bahwa salah satunya nih OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat belanja iklannya itu jangan ke platform global misalnya ke televisi sama radio, kira-kira itu memungkinkan nggak Pak Rafael? Untuk menghindari kolapsnya lembaga penyiaran ya. Kalau menggunakan peraturan daerah, saya belum pelajari itu, tapi sekilas memang perda itu tidak boleh mengatur itu. Itu loh, perda itu sifatnya harus equal, tidak boleh masuk ruang-ruang yang tadi dibilang. Jadi yang menjadi masalah memang gini, perda ini dari sisi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Gitu loh. Artinya apa? Norma yang ada di perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nanti yang jadi masalah nanti oleh undang-undang diperbolehkan, oleh perda dilarang, itu nggak boleh. Gitu loh. Itu yang jadi masalah. Nah, sampai hari ini saya melihat bahwa kalau dari sisi belanja, yang kita dorong adalah pemerintah membelanjakan terutama anggaran di Humas itu untuk yang tadi untuk lembaga penyiaran yang berbasis ya salah satu bisa radio dan televisi tentunya. Jadi saya pikir itu didorong dari dalam rapat-rapat anggaran juga kita sudah dorong itu gitu loh. Tapi kalau dari sisi berupa perda sepertinya belum memungkinkan gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan paling ya itu tadi bahwa di rapat-rapat anggaran kita minta agar anggaran kehumasannya ya pakai lembaga-lembaga penyiaran terestrial baik radio atau TV. Dan saya pikir yang sudah jalan tuh kayaknya Bapeda ya, soal pajak dia sudah pakai masalah pakai radio gitu loh. Nah, yang belum jalan tuh kayak contohnya pencegahan edukasi soal bencana kan itu belum, saya lihat belum bergerak gitu kan, itu penting gitu. Contohnya soal kesadaran sejak dini tentang potensi sesar Lembang gitu. Nah, ini belum saya belum lihat itu gitu loh. Padahal itu kan penting gitu loh. Bagaimana nanti kita mengantisipasi sejak dini potensi bencana yang ya Bandung Raya lah khususnya ya sesar Lembang. Nanti kalau ada edukasi itu melalui belanja ikan kan tentunya dengan jangkauan yang
luas, baik radio TV kan masyarakat punya informasi yang cukup gitu. Bagaimana nanti titik evakuasinya, bagaimana nanti proses pemulihan dan segala macamnya kan harusnya menjadi konten iklan di belanja humas atau belanja BNPB lah mungkin daerah gitu. Saya sih pengennya ya kita dorong harusnya ya tadi gitu loh Pemprov membelanjakan untuk tukang seperti itu. Ya kan DPRD kan sudah ada ya Pak Rafael ya, adikarya parlemen misalkan kan. Ya. Jadi ada adikarya parlemen itu beberapa anggota dewan termasuk mungkin Pak Rafael kan Ya, gitu ya. saya pernah di salah satu lembaga penyiaran swasta di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat TV lah. Nggak usah disebut TV-nya lah. Kayak iklan. Ada saya pakai TV. Ya kan paling tidak gini Pak Rafael. Paling tidak kan di tengah tadi ya konvergensi media misalkan kan gitu ya. COVID ya. Itu kan yang sangat membantu negara ini termasuk membantu pemerintah. Itu kan TV sama radio. Bahkan saya pikir punya jasa besar karena apa yang saya tahu informasi yang dipercaya itu yang dari radio dengan TV. Kalau di media sosial maaf, luar biasa beritanya. Awas ini skenario global segala macam. Bahwa ini konspirasi segala macam. Oh ini apalagi ada informasi bahwa vaksinasi itu adalah haram. Wah segala macam media sosial itu ada. Gitu. Nah akhirnya yang jadi rujukan radio dan TV dan pemerintah kemarin sepertinya gencar melalui radio dan TV dan ini tanda kutip mensterilkan berita-berita yang di media sosial yang masif gitu loh. Dan luar biasa kan masifnya pemerintah mempropagandakan pentingnya salah satunya pentingnya vaksinasi dan setelah berapa persen yang divaksinasi akhirnya muncul istilahnya imunitas bersama lah dan kita bisa keluar dari soal-soal itu. Akhirnya penting lah peranan radio dan TV. Kan jangan sampai ada anggapan gini Pak Rafael gitu ya bahwa ketika COVID misalkan ya negara ini pemerintah membutuhkan lembaga penyiaran gitu ya untuk coba menenangkan masyarakat supaya tidak terkena hoax gitu ya, miring ini itu tapi ketika bencana non alam itu sudah lewat sekarang gitu dikepung lagi masalah teknologi informasi, regulasi belum tercipta dengan adil gitu. Tapi seolah-olah pemerintah meninggalkan kawan-kawan lembaga penyiaran. Ini yang jadi kan gini. Konten-konten penyiaran itu kan akhirnya ada pasar lah ya. Pasar ya yang namanya pasar kadang-kadang mengikuti selera masyarakat gitu. Nah, kadang-kadang memang selera masyarakat ini ya kalau pasarnya yang senang-senangnya kan berita menurut saya ya. Berita-berita yang menurut saya enak-enak ngomongnya. Berita-berita selebriti atau apalah gitu loh. Kan seringnya gitu-gitu. Nah, sementara di dunia media digital saya bilang konten soal tanggap bencana, soal pencegahan bencana kan nggak ada. Nah, makanya saya bilang negara harus mengimbangi itu gitu loh. Kalau diserahkan kepada pasar gitu loh, mana mau ada yang mau ngeberitain soal pencegahan bencana? Ya enggak, negara harus hadir di situ, mendorong agar lembaga tadi, BNPB, Humas, memberitakan soal pentingnya salah satunya sesar Lembang, titik evakuasi di mana itu harus masif gitu loh. Nah menurut Pak Rafael ya, apa sih yang kemudian harus didorong itu paling tidak nih Pak Rafael sebagai legislator itu di Komisi 1 yang mengurusi masalah penyiaran, apa kebijakan yang harus didorong untuk memperkuat supaya kawan-kawan lembaga penyiaran ini paling tidak tetap eksis lah. Yang jelas kan kalau dari sisi kewenangan ya dari sisi tupoksi ya pasti terkait dengan kewenangan dari kita. Kewenangan dari kita itu ya kewenangan legislasi, kewenangan penganggaran dan kewenangan pengawasan. Dari sisi legislasi ya jujur saja belum ada produk
perda yang langsung konkret membumi soal penyiaran. Tapi dari sisi anggaran kita kemarin berusaha keras agar pemerintah provinsi punya konsen terhadap penyiaran gitu loh. Ya kalau murni kemarin pembahasannya dari eksekutif habis itu lembaga penyiaran. Tapi akhirnya begitu di rapat-rapat ya kami berikan masukan kepada pihak TAP dari sana dari eksekutif ya akhirnya politik terhadap politik anggaran itu adalah meskipun belum sesuai dengan yang diharapkan oleh kita ada itu loh. Termasuk untuk KPI yang kita dorong agar itu diperkuat gitu. Kalau dari sisi TAPD ya kayaknya nggak terlalu serius gitu. Nggak terlalu serius. Bahkan itu dikasih 500 juta. Awal rapatnya itu 500 juta. Ya langsung bilang Pak kami 3 bulan langsung tutup katanya. Gitu. Nah dari sisi pengawasan ya mungkin menjadi bekal kami nanti untuk tahun 2026 di perubahan lah ya beberapa nanti kami lihat postur anggaran realisasinya bagaimana dan dari sisi pagu indikatifnya saya pikir memang harus lebih didorong. Memang jujur saja pagu indikatif lembaga-lembaga khususnya yang ada di Komisi 1 itu memang kecil dibanding dengan OPD yang lain gitu. Dibanding OPD Dinas Bina Marga, PU segala macam ya memang OPD yang ada di Komisi 1 ya kecil. Bahkan yang sering saya jadi sorotan itu Dispusipda, Dinas Kepustakaan dan Kearsipan. Itu anggaran pegawai, anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja programnya ya jauh. Anggaran belanja programnya hanya 2 miliar, anggaran rutinnya 50, jomplang sekali. Jadi intinya bahwa lembaga penyiaran gitu, itu jangankan untuk lembaga penyiaran, tapi untuk OPD aja masih minim gitu. Ya. Masih banyak belanja rutin. Saya bilang begini, saya bilang kalau ini belanja rutinnya terlalu besar sementara belanja programnya kecil, ya mending SDM-nya dialihkan ke OPD yang lain gitu. Sayang gitu. Pasti banyak yang nganggur itu. Bayangin aja 50 belanja rutin termasuk belanja pegawai, programnya hanya 2 miliar. Masa uang SDM sebanyak itu hanya mengelola program yang 2 miliar kan gitu. Pasti banyak yang nganggur. Iya kan di lembaga penyiaran di Jawa Barat, ini taruhlah hitungan ini ya, karena kita kan tadi yang ngomongin ekosistem itu ngomongin regulasi, ngomongin SDM, ngomongin infrastruktur, ngomongin institusi media, ngomongin kontennya Pak Rafael gitu ya. Nah, kita bicara SDM gitu ya, di lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat 457 lembaga penyiaran itu, dan hampir mayoritas itu adalah masyarakat Jawa Barat yang tentunya gitu itu sebagai sumber penghasilan juga gitu terhadap kawan-kawan yang bekerja di lembaga penyiaran ini gitu. Nah ini kan kalau tidak diselamatkan, kembali lagi misalkan kuartal pertama misalkan 2026 ada layoff lagi, maka kan yang terdampak itu kan masyarakat karena PHK kan di Jawa Barat ini. Nah kira-kira nih Pak Rafael gitu ya, di tengah ekosistem penyiaran yang lagi carut marut ini gitu, termasuk misalkan ngomongin keberpihakan ya gitu ya, ada nggak Pak Rafael gitu gagasan gitu ya tentang bahwa bagaimana membangun ekosistem penyiaran ini lebih baik ke depan gitu versi Pak Rafael ini? Ya tugas KPI juga lah. KPI mendorong lembaga-lembaga penyiaran itu menaikkan kompetensi
ini apa kompetensi SDM-nya. Ya. Ya tentunya KPI bisa mendorong lembaga-lembaga penyiaran kompetensinya naik kalau disupport oleh ya balik lagi ke anggaran gitu loh. Politik Iya, anggaran kan politik Bapak anggaran. yang Iya. dorong. Cuman kan gini Politik Pak, anggaran. cuman begini, pagu indikatif itu ditentukan oleh Eksekutif. eksekutif. Nah, kita bertarung lah di anggaran. Kadang-kadang ya, serba salahnya itu kalau kemudian kita tidak setuju, bisa aja APBD tidak setuju, akhirnya ya bisa tidak gajian gitu. Kalau tidak disetujui, ya itu kadang-kadang senjatanya. Nah, tapi memang apa ya? Kalau bahasa Sundanya apa ya namanya? Batu ke apa? Betul ke sih naiklah, pokoknya tawar menawar lah. Itu ya kemarin pun begitu. Kemarin pun begitu di untuk lembaga penyiaran KPI dan KI yang ada di Diskominfo ya kalau awal pembahasannya ya kering. Bahkan ya kayaknya hanya namanya saja gitu yang ada ya programnya yang nggak ada gitu. Ya kita diskusi akhirnya ya adalah kenaikan gitu. Nah ini apa? Termasuk KPID ya naik ya. Termasuk KPI Makasih meskipun Pak Rafael. sedikit gitu loh. Meskipun sedikit lah. Tadi ya saya berpikir kalau dalam ininya saya ya kuncinya adalah menaikkan kompetensi keahlian dari SDM di lembaga penyiaran. Kalau kompetensinya naik, saya yakin dengan konten yang baik, otomatis kemudian banyak pemirsa ya ada iklan gitu loh. Tapi itu di satu sisi, nah satu sisi yang lain memang tadi balik lagi ke regulasi yang digital ini harus dibuat standar yang jelas gitu. Mana yang nah kebetulan juga sekarang di level nasional kan sedang dibahas rancangan undang-undang penyiaran. Nah, kita berharaplah politisi Senayan mendengarkan jerit lembaga penyiaran. Tugas Bapak itu bukan berharap, tapi tugas Bapak mendorong kepada kalau itu partai Bapak yang ada di Komisi 1 DPR RI untuk percepatan itu. Kan gitu Pak. Iya, makanya dimnya itu kan ada soal itu kan, soal disparitas itu. Disparitas regulasi antara lembaga penyiaran yang ini berbasis terestrial dengan yang berbasis digital gitu loh. Ya harus jangan terlalu jomplang lah. Disuruh bersaing tapi satu di sisi yang ini di sini bebas ya digebukan gitu loh. Ya satu itu, kedua misalkan kan kawan-kawan lembaga penyiaran ini tertib. Ya, iya. Tiap tahun bayar pajak kan kayak gitu ya. Per 5 tahun, per 10 tahun bayar pajak lagi televisi sama radio itu kan Pak Rafael gitu ya. Yang ini kan aturannya nggak ada. Kurang jelas lah maksudnya, kurang jelas gitu ya. Iklan misalkan yang ini LP dibatasi, yang ono nggak dibatasi. Bahkan di sini iklan judi juga banyak. Judul apa segala macam kan. Yang ini lembaga penyiaran masuknya ke perut anak-anak bangsa, yang sebelah sana masuknya ke perut nggak tahu ke siapa, perut siapa. Mungkin perut negara orang-orang yang kemudian di luar sana kan Pak Rafael. Nah ini sih amanat dari kawan-kawan lembaga penyiaran gitu ya, menitipkan pesan kepada kita KPI daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan, jadi mohon lindungi kawan-kawan lembaga penyiaran di Jawa Barat ini gitu yang dengan cara tadi 457. Sederhana dengan cara tadi apa? Dengan cara dibuat regulasi yang seimbang ya. Nah, ya equality. Salah satunya ya. Bahasa hukum apa namanya? Equality before the law. Persamaan di depan hukum. Kalau ini di kerangkeng, ini enggak ya, ini sama beda. Sama kan sebenarnya saya sering menyebutkan itu bahwa kewajiban negara itu untuk melindungi itu ya dalam kepentingan nasionalnya itu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu termasuk begitu. kognisinya kan? Iya. Kondisi dan efektifnya. Nah, gitu kan karena kognisi itu dia akan
berimplikasi pada behavior. Iya. Kan gitu ya, Iya. afektif tadi kan? Aktif, dan psikomotorik. Nah, itu udah bahasa psikologi banget itu. Nanti Pak Rafael diskusi sama Bu Wakil Ketua yang kajiannya psikologi. Siap. Ya, terima kasih Pak Rafael Oke. sudah datang di podcast On Mic gitu. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa membawa manfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat gitu Jawa Barat khususnya dan masyarakat Indonesia dalam pembangunan ekosistem penyiaran di era konferensi. Terima kasih Sobat Penyiaran gitu, kali ini kita sudah selesai gitu. Ya, Sobat Penyiaran, podcast di episode kali ini selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk memberikan informasi bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia secara luas. Saya Diana Slamet undur diri. Kalau mic sudah on, apapun boleh dibicarakan. Terima kasih Pak Rafael. Terima kasih, sama-sama.